Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman sekalian, saya melihat bahwa Sahara ini kan sudah melaporkan Yaimin ke kepolisian. Tetapi yang menarik nih teman-teman sekalian, justru laporan pelecehan seksualnya itu tidak ada. Sahara ini hanya melaporkan dugaan tindak pidana pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27 junto pasal 45 ini pasti soal pencemaran juga. Artinya apa? Dugaan tindak pidana pelecehan yang dituduhkan oleh Sahara ini justru tidak dilaporkan. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kalau memang betul sejak awal Yaimin ini melakukan pelecehan terhadap Sahara, seharusnya yang dilaporkan pertama sekali itu adalah dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan soal tindak pidana pencemarannya. Kalaupun dianggap terjadi pencemaran, justru yang menarik untuk kita diskusikan di sini, yang menyebarkan video itu di media sosial adalah Sahara terlebih dahulu. Setelah disebarkan, kemudian dari pihak dari Yaimin, yakni istrinya, berusaha mengimbangi dengan memposting kembali. Artinya apa? Kalau itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran, maka harus didudukan dulu porsinya. Apakah tindakan Yaimin ini dia memposting terlebih dahulu, atau justru si Sahara yang memposting terlebih dahulu? Kalau saya melihat di dalam pasal 310 ayat 3 itu disebutkan bukanlah suatu pencemaran ketika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri. Nah, di sini posisi Yaimin maupun istrinya ketika dia memposting sebaliknya itu bukan dalam konteks untuk melakukan pencemaran, tetapi dalam konteks untuk membela dirinya karena ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Sahara. Dia menuduh bahwa Yaimin melakukan pelecehan, dia menuduh bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan yang dilakukan oleh Yaimin. Itu bukanlah tindakan pencemaran, tetapi tindakan membela diri. Sehingga mengacu kepada ketentuan pasal 310 ayat 3 tindakan Yaimin ini bukanlah tindakan pencemaran. Bahkan di dalam ketentuan pasal 45 ayat 4 maupun ayat 5 itu sudah diatur bahwa bukan suatu pencemaran juga ketika dilakukan untuk pembelaan diri. Sahara ini dapat file pribadi, video pribadi Yaimin sama istri dari mana? Apakah dia mencuri data itu waktu handphone Yaimin lagi diservis dititipkan ke dia, atau pas Yaimin kumpul-kumpul terus dia tinggal ke kamar mandi terus HP-nya diakses sama mereka secara ilegal gitu, dipindah-pindah gitu filenya, atau Yaimin yang kirim sendiri? Menurut kalian yang mana? Karena aku kok agak ragu kalau Yaimin kirim sendiri video pribadinya dia gitu. Ya kita tidak tahu kebenarannya, nanti tinggal di tracking aja kapan itu distribusi itu terjadi, kan bisa di tracking. Cybernya Polri itu cerdas gitu loh, bisa mampu men-tracking waktu, tanggal, jam, itu posisi file itu berpindah ke handphone lain atau ke PC atau kemana. Sahara kemarin nantang katanya nggak takut ikut cilkan seluruh Indonesia juga nggak takut cina gitu ya, tapi giliran Yaimin datang ke podcast ketakutan, ikut-ikutan podcast klarifikasi sampai ngasih bukti yang penasaran sih isinya, namanya dikasihin ke KDM tapi ditolak. Akhir lu mah terus ngangkat pelecehan terus sengaja ya biar nyari perhatian publik ya. Sahara itu ya Yaimin ke podcastnya Uya Kuya, lu nggak mau ikutan juga ke Uya Kuya ya itu Sahara? Akhirnya Pak Yai masuk ke podcastnya Mas Uya. Kalian ada yang udah nonton? Jujur kalau gue sih sebetulnya udah nggak minat nonton, karena di Bang Densu dan KDM aja gue udah kenyang banget dengerin Pak Yai. Bukan berarti gue nggak suka sama Pak Yai ya, karena kalaupun misalkan ikut podcast di mana-mana pasti isinya juga sama. Seperti biasa gue lebih tertarik bacain komen-komen dari netizen. Yang penasaran? Mari kita cek. Kita mulai baca komentarnya satu persatu. Kesalahan terbesar Yaimin adalah mengganggu konsentrasi Agil. WK. Dia nggak berani kuya-kuya, takut dihipnotis. Nah nanti kita bahas ini di ending, oke? Cantik banget Ibu Ros, diwakilin, makasih. Agil orang kaya raya yang nyamar jadi driver. Ini persis nih kayak Dracin sebetulnya itu Agil itu dari keluarga Zing, pewaris terbesar dari kerajaan rental mobil Indonesia. Makanya jangan terlalu akrab sama tetangga, seperlunya aja. Apalagi kalau tetangganya mertua sendiri. Mengapa Sahara dan Agil marah? Karena sangkanya Pak Yaimin ngegas mobil karena tahu kalau mereka lagi kuda-kudaan, takutnya ketahuan. Ditusiin di awal keributan, lagi main kuda lumping dia. Kali ini Sahara nggak ikut-ikutan ngintil kuya-kuya, takutnya dihipnotis. Uya, jangan sampai lu undang di gurun. Panas. Dia bakal ngikut ke Uya-Kuya nggak nih? Insya Allah. Nanti Sahara ikutan kesini lagi, bebas. Kok kayak cerita Dracin, orang kaya nyamar jadi rakyat jelata. Jangan-jangan Agil CEO. Nah lu tahu,
Sebenarnya akar masalahnya Agil and Suhara, Sofyan orang baik dari video-video Pak Yai. Biar cepet beres masalahnya, udah semuanya baik, gue doang yang gak baik. Puas. Saya paham kenapa Agil marah besar. Coba di komen kalau misalkan emang paham kenapa tuh kira-kira. Mohon maaf, mau bertanya, orang Malang kok tak membelanya, malah membela orang Madura. Pokoknya nggak ada Malang, nggak ada Madura, semuanya Indonesia. Walah, Pak Yai udah sampai sini. Ya, coba tebak sebentar lagi Pak Yai nyampe mana. Kurang lebih begitu isi dari komentarnya netizen. Kita rangkum, sebetulnya netizen ini berharap sekali Mbak S ini diundang di podcastnya Uya Kuya. Siapa tahu Mas Uya bisa banget tuh ngehipnotis Mbak S. Gak usah banyak-banyak pertanyaannya Mas Uya. To the point aja. Tanya, waktu malam sama Adil ngapain aja tuh Mbak S? Apakah A, main catur, atau B, bikin donat, atau C, semuanya benar? Mudah-mudahan sih jawaban dari Mbak S ini sesuai dengan harapan para netizen. Jadi kalau Mbak S ini dihipnotis sama Mas Uya, kira-kira menurut kalian jawabannya apa ya? Bantu komen. Jadi menurut hemat saya, menurut pandangan saya, tindakan Sahara untuk melaporkan Yaimin ini berdasarkan dugaan tindak pidana pencemaran ini tidak tepat dan keliru. Karena justru perbuatan si Sahara lah yang memenuhi ketentuan pencemaran. Dialah yang memframing, yang menuduh Yaimin melakukan pelecehan. Tetapi di satu sisi justru tuduhan pelecehan ini dia tidak laporkan ke kepolisian. Ini semakin memperkuat dugaan saya, ya, tindak pidana pelecehannya itu tidak pernah terjadi. Kalau tindak pidana pelecehannya itu pernah terjadi, saya yakin dalam kesempatan pertama membuat laporan polisi, seharusnya yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pelecehannya, dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pencemaran. Dan saya mendukung langkah Yaimin melaporkan kembali, melaporkan sebaliknya. Yaimin berdasarkan informasi yang kita terima, yang kita baca di media maupun rilis dari penasihat hukumnya menyatakan bahwa sudah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran juga ya teman-teman, baik di 310 maupun ketentuan Undang-Undang ITE 45 ayat 45 ayat 4. Selain itu juga digunakan ketentuan pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP maupun pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Karena sebagaimana disampaikan oleh Yaimin di podcast Denny Sumargo, disampaikan tiba-tiba si Sahara ini memasuki rumahnya Yaimin, mengunci pintu tanpa persetujuan, tanpa izin dari Yaimin. Saya sepakat dan saya mendorong Yaimin untuk membersihkan namanya, lakukan proses kepolisian. Karena perdamaian itu bukan solusi untuk membersihkan nama Yaimin. Karena di sini sudah ada tuduhan nih pelecehan. Tuduhan pelecehan ini kan sangat luar biasa dan ini sangat mencemarkan nama baik. Tetapi di satu sisi justru si Sahara yang mengaku korban pelecehan, dia tidak melaporkan dugaan tindak pidana pelecehannya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan ya, tindakan Yaimin memposting kembali, memberikan informasi sebaliknya tentang yang terjadi antara dirinya dengan Sahara itu bukanlah tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena apa? Berdasarkan 310 ayat 3 maupun 45 ayat 5 ditegaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri, memposting sesuatu untuk tujuan membela diri bukanlah pencemaran. Sehingga menurut saya laporan Sahara terhadap Yaimin ini tidak akan diproses. Ya akan diproses, diperiksa, di penyelidikan, tapi itu tidak akan naik sidik. Karena apa? Tindakan Yaimin bukanlah suatu tindak pidana, tetapi tindakan pembelaan diri. Untuk membela dirinya. Si Sahara berpotensi masuk di penjara Indilas karena kenapa sudah melakukan pencemaran nama baik terhadap dosen atau Yaimin ini, memviralkan video-videonya dan sekarang malah intim katanya, perbuatan intim, padahal Sahara lah yang pengen dihamilin, lahannya pengen dibasahin gak sih? Betul nggak guys? Karena mentari besi ini mungkin panasan atau gimana ya,